Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar analisis laporan keuangan yang materinya itu berjudul analisis sumber dan penggunaan kas. Nah, kelompok kami ini terdiri dari 7 mahasiswa. Yang pertama ada Dewi Monika, Dita Puspitasari, Kasta Fitri, Hana Zulfa Firdaus, Melda Anjani, Putri Raraningsih, sama Seli Ayu Kusumadias. Untuk selanjutnya, pengertian laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan akuntansi adalah seni dari pencatatan, penggolongan, dan ringkasan pada suatu peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya sebagian bersifat keuangan, dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan petunjuk dan dinyatakan dalam uang serta menafsirkan terdapat hal-hal yang timbul daripadanya. Definisi akuntansi tersebut diketahui bahwa peringkasan dalam hal ini dimaksud adalah pelaporan dari peristiwa-peristiwa keuangan perusahaan yang dapat diartikan sebagai laporan keuangan. Untuk laporan keuangan pertama adalah daftar yang disusun oleh akuntansi pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Untuk yang kedua, daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan, daftar laba rugi. Untuk selanjutnya, pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga, yaitu daftar laba yang tak dibagikan atau laba yang ditahan. Untuk laporan keuangan juga dapat diartikan sebagai hasil akhir dari suatu proses pencatatan, pengelolaan, dan pemeriksaan dari transaksi finansial dalam suatu badan usaha yang dirancang untuk pembuatan keputusan baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan mengenai proses keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan meliputi ikhtisar-ikhtisar keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas serta perubahan ekuitas sebuah organisasi dalam satu format sendiri secara terpisah. Ikhtisar posisi keuangan tercermin dalam laporan keuangan yang disebut neraca. Untuk selanjutnya yang akan menjelaskan adalah Dita. Kasih Van. Landasan teori pertama, landasan sumber dan penggunaan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan penjelasan mengenai alasan perubahan kas tersebut terkait dengan sumber dan penggunaan kas. 2. Laporan perubahan kas merupakan ringkasan transaksi keuangan. 3. Laporan sumber dan penggunaan kas dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas. 4. Bagi kreditur, laporan ini dapat digunakan menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atau mengambilkan pinjamannya. Next. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu. 2. Laporan laba rugi, yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja entitas yang bukan berasal dari transaksi dan pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik. Misalnya setoran modal atau pembagian dividen. 3. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu perubahan yang terjadi, yaitu peningkatan atau penurunan pada aset bersih pemilik atau owners. Next. Laporan arus kas disusun untuk menjelaskan jumlah penerimaan dan pengeluaran payment kas selama pengeluaran tersebut serta bertambah atau berkurangnya saldo akhir kas dibandingkan saldo awal periode usaha. Jadi dapat disimpulkan
terdapat 5 jenis laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi konferensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Eka. Terima kasih, Dita. Saya akan menjelaskan pengertian beberapa laporan keuangan. Yang pertama ada laporan perubahan cash flow statement atau laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan perubahan tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Yang kedua ada laporan sumber dan penggunaan kas menggambarkan atau menunjukkan aliran atau gerakan kas, yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas dalam periode yang bersangkutan. Yang ketiga ada laporan sumber dan penggunaan kas akan dapat digunakan sebagai dasar dalam menaksir kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada. Sumber penerimaan kas. Itu kas merupakan aktivitas yang paling liquid atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Oleh karena itu, kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik penerimaan maupun penggunaannya. Dan berikut sumber penerimaan kas pada suatu perusahaan. Yang pertama, hasil penjualan investasi jangka panjang, aktiva tetap, atau penurunan aktiva tidak lancar. Yang kedua, adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas. Yang ketiga, adanya emisi saham atau penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat, adanya tambahan hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima, adanya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Penggunaan kas itu terdiri dari 5. Yang pertama ada pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar maupun pengambilan prefer oleh pemilik. Yang ketiga, pelunasan atau pembayaran angsuran hutang pembelian barang dagangan secara tunai. Yang keempat, pembayaran biaya operasi perusahaan. Dan yang terakhir itu pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, pajak, denda, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Imelda Anjani. Terima kasih. Transaksi yang tidak mempengaruhi kas. Pertama, adanya pengakuan dan pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktiva tetap, intangible asset, dan wasting asset. Biaya depresiasi ini merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Yang kedua, pengakuan adanya kerugian piutang, baik dengan membentuk cadangan kerugian piutang maupun tidak, dan penghapusan piutang karena piutang yang bersangkutan tidak dapat ditagih. Yang ketiga, adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki karena aktiva yang bersangkutan telah habis disusutkan atau sudah tidak dapat dipakai lagi. Tahap-tahap dalam analisis sumber dan penggunaan kas. Adapun tahap-tahap dalam analisis sumber dan penggunaan kas adalah yang pertama, membuat laporan perubahan neraca pada 2 periode, serta membuat perubahan-perubahan yang terjadi pada neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan yang terjadi pada neraca yang memperbesar dan memperkecil kas. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dari laporan laba rugi atau laporan perubahan modal yang memperbesar dan memperkecil kas. Yang keempat, membuat konsolidasi dari perubahan yang memperbesar dan memperkecil kas dalam laporan sumber dan penggunaan kas. Yang ketiga, yang berikutnya kegunaan laporan sumber dan penggunaan kas. Kegunaan laporan sumber dan penggunaan kas adalah untuk yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya perubahan terhadap sumber-sumber kas. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya perubahan penggunaan kas. Yang ketiga, untuk mengetahui sebab-sebab perubahan kas baik dari sumber maupun penggunaan kas. Yang keempat, untuk mengetahui apakah sumber-sumber dan penggunaan kas sudah dilakukan dengan efektif dan efisien. Yang kelima, untuk mengetahui dan meramalkan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang keenam, sebagai alat perencanaan kas mendatang.
Yang ketujuh, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjaman. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Seli. Lanjut sama Rara ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rara. Oke. Pengertian likuiditas yang pertama menurut Hani 2015 banding 121. Pengertian likuiditas merupakan kemampuan pada suatu perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang secepatnya dapat dicairkan atau yang udah jatuh tempo. Secara spesifik, likuiditas tersebut mencerminkan ketersediaan dana yang dipunyai perusahaan guna memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo. Yang kedua, menurut Mardianto 2009 banding 54. Pengertian likuiditas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk dapat melunasi kewajiban atau utang jangka pendek itu tepat pada waktunya, termasuk juga melunasi bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun bersangkutan. Yang ketiga, menurut Sartono 2008 banding 16 mengatakan bahwa resiko likuiditas menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya maupun jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun bersangkutan. Rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan atau margin of safety suatu perusahaan. Rumus untuk mencari current ratio adalah sebagai berikut. Current ratio sama dengan current asset per current liabilities. Yang kedua ada rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio. Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Hal ini dilakukan karena sediaan dianggap memerlukan waktu lebih lama untuk diluangkan. Apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Rumus untuk mencari quick ratio adalah sebagai berikut. Quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dewi Monika. Kemudian ada rasio kas atau kas rasio. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas, seperti rekening giro atau tabungan di bank, atau yang dapat ditarik setiap saat. Rumus untuk mencari kas rasio adalah sebagai berikut. Kas rasio sama dengan kas or kas ekuivalen dibagi current liabilitas. Next. Kemudian ada rasio perputaran kas atau kas turnover. Rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan atau utang, dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rumus untuk mencari rasio perputaran kas adalah sebagai berikut. Rasio perputaran kas sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Kemudian ada inventory to net working capital. Inventory to net working capital merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan
yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Rumus untuk mencari inventory to net working capital adalah sebagai berikut. Inventory to NWC sama dengan inventory dibagi current asset dikurang current liabilitas dikali 100%. Selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Sally. Mas Sally. Berikut jurnal neraca yang diperbandingkan kata PT Indra periode 31 Desember 2012 sampai 2013. Pada akun kas tahun 2013 545.500, tahun 2013 919.700 mengalami kenaikan 374.200. Akun piutang dagang tahun 2013 1.324.200, tahun 2013 1.612.800 mengalami kenaikan 288.600. Akun piutang wesel 500.000 pada tahun 2012, sedangkan 2013 250.000 sehingga mengalami penurunan 250.000. Akun persediaan tahun 2012 951.200 rupiah, tahun 2013 1.056.500 mengalami kenaikan 105.300. Akun perskot biaya tahun 2012 46.000, tahun 2013 37.000 mengalami penurunan 9.000. Pada akun tanah tahun 2012 200.000, tahun 2013 200.000 tidak ada perbandingan. Pada akun gedung 1.600.000 tahun 2012, sedangkan pada tahun 2013 2 juta sehingga mengalami kenaikan 400.000. Pada akun alat kantor 2012 700.000, pada tahun 2013 850.000 mengalami kenaikan 150.000. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis sumber dan penggunaan kas. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kritik dari teman-teman mengenai materi yang kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semua.